Para ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, remaja, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tadi pagi saya misa di Gereja Maria Tujuh Kedukaan Pandu di Bandung. Sejak hari Jumat, kami berkeliling untuk mewartakan kebenaran dan kasih melalui hubungan antar agama dan kepercayaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Saya diutus dalam tugas itu di Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Pulang dari Bandung, tadi sore mau istirahat, ada telepon masuk. Hanya nomor karena namanya belum saya simpan. Lalu saya cek, ternyata ada nama di situ, Romo Ulun. Saya telepon balik, tetapi sinyalnya bertabrakan di udara karena beliau juga menelpon saya. Begitu saya matikan, teleponnya masuk dan saya terima, "Ya Romo, ada apa?" "Romo bisa bantu saya, nanti malam jam 7 misa di katedral." Saya langsung jawab, "Siap." Matur sembah nuwun, karena memang saya belum pernah misa di gereja katedral ini seperti ini. Dulu pernah memberkati manten di gereja ini. Anaknya sekarang sudah usia 17 tahun yang dulu saya berkati. Misa bersama umat pertama kali di gereja ini bagi saya menjadi berkat. Maka meskipun tidak kalah lelah dibandingkan Romo Ulun yang sudah 2 kali misa pada hari ini, saya tetap menjawab, "Siap, terima kasih." Jam 6 saya berangkat dari Wisma Unio menuju katedral. Saya parkir di kompleks Ursula karena ya beloknya di situ. Lalu saya tanya, "Apakah boleh parkir di sini?" "Boleh." Lalu saya berjalan kaki menuju sakristi. Mengimani Yesus, apalagi pada hari ini, pada pesta salib suci, membawa kita untuk selalu siap sedia memikul salib bersama Kristus. Salib bukan sesuatu yang menakutkan, penuh penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian. Ya, memang itulah yang terjadi dengan Kristus yang telah menanggung penderitaan untuk kita demi keselamatan dunia, sebagaimana diwartakan baik dalam bacaan yang kedua maupun di dalam Injil tadi. Karena itu, salib merupakan kemuliaan yang dianugerahkan juga kepada kita, bahkan di tengah-tengah setiap cobaan, derita, kesulitan, dan tantangan hidup. Sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk bangga dengan salib Kristus. Maka mari sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya ajak saudari-saudara bernyanyi bersama saya. Kita harus bangga pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus bangga pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita
Kita harus bangga pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapa yang tidak bangga pada salib Tuhan kita Yesus Kristus? Angkat tangan. Tidak ada yang berani ya. Syukur pada Allah, semua bangga pada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena salib itulah tanda keselamatan untuk kita. Orang lain mengatakan salib itu hina, salib itu bodoh. Tetapi bagi kita yang mengimani Kristus, salib adalah kebanggaan. Karena keselamatan dianugerahkan pada kita. Saya ingat ketika merenungkan salib. Sebagai imam baru tahun 97, saya ditabiskan tahun 96, bulan Juli. Pada Jumat Agung tahun 97, saya mendapat kesempatan asistensi di Paroki Wedi di Klaten, Jawa Tengah. Dari Wedi, saya pada hari Jumat Agung dijadwal memimpin ibadah salib di Stasiun Gondang. Waktu itu belum jadi paroki. Selesai ibadat Jumat Agung, frater diakon yang menemani saya naksir sepeda motor yang dihadiahkan keuskupan kepada kami para imam baru. Waktu itu kami diberi hadiah sepeda motor GL Max, singkatan dari genjot langsung Max sampai tujuan. Dengan selamat tentu saja. Frater itu bilang ke saya, Romo, boleh enggak pulang ke Wedi, saya yang mengendarai motor, Romo yang bonceng. Saya bilang, oke, siapa takut. Akhirnya frater itu mengendarai dan saya membonceng di belakang. Tapi baru beberapa meter berjalan, saya merasa tidak enak. Frater itu kok siksak terus, belok kiri, belok kanan, lenggak-lenggok. Aduh, ini gimana sampai di Wedi enggak nanti? Maka saya karena sudah janji, oke, siapa takut. Saya diam saja sambil berdoa di belakang. Saya bersenandung. Kita harus bangga pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Ternyata nabrak gerobak sapi. Saya belum selesai nyanyi, sudah tidak ingat apa-apa. Ingat-ingat waktu itu saya sudah ditutupi daun pisang. Alias dianggap MATI. Orang Klaten bilang, wis modar. Tiba-tiba saya siuman, semuanya gelap. Saya buka mata semua gelap, karena ditutup daun pisang. Tidak bisa bernafas lega, ya karena ditutup daun pisang. Lalu saya angkat daun pisang itu, saya buang. Orang-orang pada lari menjauh. Wih, saya mau darurat meneh katanya. Yang mati hidup lagi. Sementara yang lain penasaran ngecek apa betul hidup. Dan saya dengan kesakitan, dengan derita yang saya alami, mual, pusing, sakit, terutama tulang tempurung bagian kiri karena ditabrakkan gerobak sapi. Lalu fraternya merangkak-rangkak bilang ke saya, maaf Romo, tadi nabrak gerobak sapi.
Lalu saya bilang, enggak apa-apa, kok hanya gerobak sapi, lain kali nabraknya Mercedes. Saya yang mencelat yang dianggap mati. Dengan kesakitan itu saya satukan karena hari itu hari Jumat Agung. Dan saya bangga sekali dengan salib Kristus. Bahkan saya boleh dalam arti tertentu, dalam tanda kutip, lebih hebat dari Yesus. Yesus wafat pada hari Jumat Agung, bangkit 3 hari di hari Paskah. Saya mati hari Jumat Agung, bangkit sore itu juga. Salib membawa berkat yang menyelamatkan, yang harus membuat kita bangga. Apakah kita bangga menerima salib dan menghayati salib itu? Pesta salib suci hari ini mengajak kita untuk menyadarinya. Kadang-kadang orang takut, bahkan membuat tanda salib pun di tempat umum takut-takut. Saya pernah sedang makan di restoran karena perjalanan panjang. Ada orang Katolik yang saya lihat karena dia kalung salib bagus. Tapi begitu mau makan, mau bikin tanda salib, dia lihat-lihat dulu suasana di ruang di restoran itu ketika tak ada yang memperhatikan. Lalu dia bikin tanda salib dalam nama Bapa. Pas bikin dalam nama Bapa, pas lihat saya pas lihat dia. Dia nggak tahu saya Romo, dia nggak tahu saya orang Katolik. Hanya karena saya lihat dia hanya berhenti dalam nama Bapa. Terus garuk-garuk, tidak diteruskan. Lalu saya bilang, kenapa tidak diteruskan, hanya berhenti begini, gatal. Saya juga Katolik, saya bilang gitu. Bahkan saya dipanggil menjadi imam, menjadi Romo. Oh iya pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Langsung dia doa. Dan salib itu menjadi berkat untuk dia, juga menjadi berkat untuk saya. Selesai makan, saya ke kasir dan penjaga kasir mengatakan, Pak sudah dibayar kok. Loh siapa? Tadi itu yang Pak bikin gini-gini. Jadi salib membawa berkat untuk dia dan juga untuk saya. Mari Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus kita bangga pada salib Kristus. Salib dalam bacaan kedua berisi pengosongan diri, ketaatan, kerendahan hati, tapi akan dimuliakan sebagaimana Kristus yang wafat dan bangkit sebagai tanda kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin.